Negara-negara Arab terkenal dengan arsitekturnya yang spektakuler dan monumental. Lihat saja Burj Khalifa, dan Palm Island di Dubai, Museum Louvre di Abu Dhabi, dan hotel dengan 10.000 kamar yang sedang dibangun di Mekah. Dipicu oleh kekayaan minyak yang sangat besar, dari negara-negara bagian ini, mereka membangun gedung-gedung dengan skala dan ambisi tak tertandingi dimanapun di dunia ini. Tak terkecuali Piala Dunia 2022 Qatar, meskipun menjadi negara terkecil yang pernah menjadi tuan rumah turnamen sepak bola, mereka telah berusaha keras menciptakan 8 stadion yang menakjubkan membuat iri dunia. Semua stadion ditenagai dengan panel surya, dan mengingat iklim Qatar yang panas, sistem pendinginnya telah dirancang dengan cermat. Lagi pula, superstar sepak bola yang pingsan tidak menjadi berita utama yang terbaik. Faktanya dedikasi Qatar terhadap praktik lingkungan yang baik membuat semua stadion mendapatkan 4 atau 5 bintang. Dari sistem penilaian keberlanjutan global, semuanya sangat mengesankan. Mari kita lihat keliling ke-8 stadion modern ini. Kita sedang melihat bagaimana mereka dibuat, berapa biaya pembuatannya, dan apa cerita fakta di belakangnya. Yang pertama, Stadion Al Bayt. Arena pertama yang paling mudah dikenali adalah Stadion Al Bayt. Terletak sekitar 35 km dari ibu kota Qatar Doha, dan menampung lebih dari 63.000 orang. Ini adalah stadion terbesar kedua dari semua stadion yang dibangun dan memang tampak menjulang dari bangunan sekitarnya. Setelah memenangkan tawarannya untuk menjadi tuan rumah pada Piala Dunia 2010, Qatar mulai membangun visinya pada tahun 2015. Mereka memberikan kontrak kepada Dar Al Handasah, sebuah perusahaan konstruksi Lebanon, untuk merancang dan membangun stadion. Ide mereka mendapatkan inspirasi dari tenda tradisional suku Badui nomaden. Di Qatar dikenal secara lokal sebagai tenda Bait Al-Asar. Nama itu juga dipakai untuk stadion tersebut. Dindingnya mengepak seperti kain yang mengalir. Tenda seperti itu ideal di iklim gurun yang panas. Namun Stadion Al Bayt memiliki sistem teknologi yang sedikit lebih tinggi. Atap kolosal yang dapat ditarik akan mendekatkan interior, membantu mengatur suhu Qatar yang terstruktur yang seperti tenda, juga memenuhi lapangan karya desain yang cerdas, membuat stadion ini mendapatkan beberapa sertifikat berkelanjutan. Tetapi stadion ini lebih sekedar arena sepak bola. Anda akan menemukan hotel bintang 5 dan pusat pembelanjaan di dalam tembok besarnya. Stadion Al Janoub didirikan di salah satu lingkungan tertua di Qatar. Stadion Al Janoub dirancang oleh arsitek terkenal Inggris Gerard Zaha Hadid dan terkenal dengan pusat akuatik Olimpiade London dan Bandara Beijing Daxing. Sedihnya Hadid meninggal pada 2016 dan tidak pernah menyaksikan desain postmodern dan neo-futuristik menakjubkan yang dikandungnya. Menurutnya, desain yang digunakan stadion ini terinspirasi dari perahu tradisional bernama dhow. Perahu ini digunakan oleh mayoritas masyarakat kota Al-Wakrah yang pergi mencari ikan dan mutiara di Laut Merah. Al Janoub Stadium diharapkan dapat mengingatkan sejarah peradaban Al-Wakrah yang tidak lepas dari laut. Kota ini bahkan punya julukan sebagai Desa Mutiara. Al Janoub juga dilengkapi dengan atap yang dapat dibuka dan sistem pendingin yang kompleks yang mampu mengurangi suhu bagian dalam hingga serendah 18 derajat Celcius. Stadion ini berkapasitas 40.000 tempat duduk. Ahmad bin Ali Stadium adalah stadion serbaguna Al Rayyan, Qatar. Sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola dan merupakan kandang bagi klub Al Rayyan dan klub Al Kharifiyah. Stadion ini dinamai Ahmad bin Ali Al Thani, Emir Qatar dari tahun 1960 hingga 1972. Faktanya ini adalah stadion yang hampir sama dengan 80% bahan konstruksi digunakan kembali atau didaur ulang. Ini adalah kelas master daur ulang. Dirancang oleh Platinum Design, stadion ini berkapasitas 40.000 tempat duduk. Stadion Al Tumama. Paling mencolok dari Al Tumama Stadium adalah bentuk desainnya. Bentuknya melingkar seutuhnya dengan warna dominan putih. Usut punya usut, arsitek yang mendesain Ibrahim M. Zaidah terinspirasi dari peci, salah satu aksesoris yang dipakai pada kepala umat Islam pada kaum pria. Motif eksterior pada bagian luar dinding sangat detail. Walaupun tampak tertutup, sebetulnya stadion ini tetap terbuka dengan beberapa sistem ventilasi yang dibuat. Al Tumama Stadium memiliki kapasitas yang standar seperti stadion Piala Dunia pada umumnya. Hanya 40.000 kursi yang terpasang. Setengahnya akan dibongkar setelah Piala Dunia selesai untuk memberi ruang pada tempat-tempat lain bagi masyarakat sekitar. Education City Stadium. Stadion yang mulai dibangun pada tahun 2016 dan resmi dibuka pada Februari 2020.
Stadion yang mampu menampung sebanyak 40.000 orang ini merupakan venue pertama untuk Piala Dunia 2022 Qatar yang dianugerahi peringkat bintang 5, berkelanjutan oleh Global Sustainability Assessment System. Education City, stadion mendapat julukan Diamond in the Desert atau berlian di padang pasir. Stadion yang berada di area ini diarsiteki oleh Van Wyck Hibaler, Architect and Pattern Design. Education City Stadium mendapat julukan Diamond in the Desert atau berlian di padang pasir. Khalifa International Stadium. Stadion Internasional Khalifa merupakan sebuah stadion multifungsi yang terletak di Doha, Qatar. Sebelum pelaksanaan Asian Games 2006 yang bertempat di Doha, stadion digunakan untuk pelaksanaan pertandingan sepak bola. Tapi di dalam stadion ini juga terdapat fasilitas untuk berbagai macam olahraga lain. Setelahnya ada Asian Games 2006, ajang ini menandai renovasi pertama stadion dan menambah kapasitas menjadi 40.000. Berikutnya, ada AFC Asian Cup 2011 dan Pan Arab Game 2011. Khalifa International Stadium kembali mengalami renovasi pada 2014 hingga 2017 untuk memenuhi standar kelayakan menjadi stadion resmi menggelar Piala Dunia 2022. Namun stadion ini lebih dahulu menjadi tuan rumah kejuaraan dunia atletik 2019, Piala Dunia antar klub 2019 serta Arab Cup 2021. Lusail Stadium, stadion terbaru yang terbesar yang paling berani di Qatar adalah Icon Stadium Lusail. Sederhana ini akan menjadi stadion unggulan untuk turnamen yang akan menyelenggarakan 10 pertandingan termasuk final. Model stadion ini menyerupai dekorasi klasik, memiliki eksterior stadion terbuat dari lapisan emas. Dirancang sebagai representasi dunia Arab, desain oleh firma arsitek Foster dan Partners asal Inggris. Lusail adalah kota terencana di Qatar yang terletak di pantai di bagian utara kota Madinah Al Dain. Lusail terletak sekitar 23 km di utara pusat kota Doha. Stadion 974, stadion yang paling mengesankan dan bukanlah yang terbesar, adalah Stadion 974. Dulunya memiliki nama Stadion Ras Abu Abad, adalah stadion berkapasitas 40.000 tempat duduk yang tidak seperti dimanapun di planet ini. Padahal meski dibuka pada November 2021, stadion ini tidak akan ada dalam beberapa tahun setelahnya. Ya, karena setelah Piala Dunia 2022, seluruh struktur stadion akan dibongkar. Stadion ini memiliki desain modular dan menggabungkan 974 kontainer pengiriman daur ulang sebagai penghormatan kepada sejarah industri situs dan kode panggilan internasional untuk Qatar plus 974. Beberapa kontainer menampung fasilitas stadion seperti kamar mandi dan konsesi. Peti kemas dan tempat duduk yang digunakan oleh stadion tersebut nantinya akan dibongkar dan diberikan sebagai bantuan kepada negara-negara terbelakang lainnya di dunia. Hal itu membuatnya menjadi tempat sementara pertama dalam sejarah Piala Dunia 2022. Apakah Qatar akan melampaui ekspektasinya untuk menyelenggarakan Piala Dunia atau akan gagal dalam hal pemanfaatan stadion setelah penyelenggaraan Piala Dunia seperti yang terjadi pada saat Piala Dunia sebelumnya? Karena masalah keuangan dan pengelolaan stadion yang berkapasitas besar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Simak juga video kami lainnya.